Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Kali ini bersama aku Salma Ulinuha dan kita kedatangan tamu spesial dari Puskesmas Kebumen. Boleh perkenalan dulu Bapak? Iya, namanya saya Dr. Ahmad Muhtar ya, dari Puskesmas Kebumen 1. Bapak kalau boleh tahu latar belakang Bapak ingin menjadi dokter itu apa sih Pak? Latar belakang. Saya nggak ada kepikiran jadi dokter dulu Mbak. Saya dulu pengennya jadi pengacara malah. Hukum. Pengacara? Iya. Tapi ya nggak tahu ya, masuk ke kedokteran akhirnya. Karena ya, apa ya, kebanyakan disuruh orang tua sih ya. Awalnya bukan niat saya sendiri sih. Disuruh orang tua sih. Keluarga terutama disuruh mendukung jadi kesehatan aja gitu. Saya dulu nggak punya biaya ya Mbak ya, jadi kurang biaya. Alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah. Ya alhamdulillah saya bisa melanjutkan kuliah. Tadinya nggak mau kuliah sih karena terkendala biaya gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa ya Pak? Iya alhamdulillah ada beasiswa. Kalau untuk Bapak sendiri program kerja yang ada di Puskesmas itu apa sih? Kalau program kerja banyak ya. Kalau secara umum setiap hari ya ini ya Mbak ya, kita melakukan pengobatan ya, pemeriksaan dan pengobatan untuk pasien umum. Itu pasien umum tuh ada pasien misalkan anak-anak itu kurang dari 5 tahun, terus umur 6 tahun sampai dengan 18 tahun, terus 19 tahun sampai 60 tahun dan 60 tahun sampai ke atas. Jadi kita bagi untuk 4 kategori tersebut karena secara perilaku dan juga kebutuhannya itu berbeda-beda ya dalam 4 kategori itu. Dan juga ada tambahan misalkan ibu hamil, persalinan di belakang, di depan itu USG, terus di depannya lagi kita ada untuk gawat daruratan gitu. Itu untuk pemeriksaannya. Untuk yang lainnya misalkan secara program pasien khusus itu biasanya saya pasien dalam kebutuhan khusus kayak HIV, tahu nggak? Iya, virus HIV. Ya. Terus TB dan juga ini kusta. Itu pasien-pasien khusus. Berarti berdasarkan pasiennya itu dipisah-pisah ya Pak? Iya, berdasarkan kebutuhannya. Nah Pak, kalau untuk anak remaja zaman sekarang kan mungkin gaya hidupnya kurang sehat ya Pak, terutama kayak anak sekolah itu biasanya kan makanannya gorengan atau micin-micin gitu ya Pak. Nah, mungkin Bapak ada tips untuk anak remaja sekarang agar gaya hidupnya bisa sehat? Oh iya, kalau anak muda kan ya berarti yang masih sekolah ya Mbak ya? Iya. Sekolah tentu paling dekat sebenarnya sama pergaulannya sama rekan-rekannya ya, dalam pendekatan secara emosi dan juga kedekatan mereka lebih dekat dengan temannya dibanding dengan kayak saya ya, orang lain. Tentu untuk nasihatnya sih sebenarnya bergaulnya sama yang ini ya, satu rekan-rekan yang punya circle yang bagus ya. Tentu itu sangat berpengaruh. Namun dari kesehatan sih saran saya sih biasanya kalau makanan gorengan tuh tentu sulit banget dihindari ya, karena udah ya hampir kayak makanan keseharian. Kita main ke rumah teman pasti disuguhinya nggak jauh-jauh dari itu kan. Kalau kita nggak makan juga nggak enak kan. Iya sebenarnya sih nggak apa-apa dimakan, cuma dalam porsi yang terbatas, secukupnya gitu. Dan juga karena itu gorengan tuh ya misalkan berminyak, berlemak, itu tentu kita butuh untuk membakarnya ya. Karena kalau numpuk pasti jadi lemak. Biasanya kalau saran saya sih bisa jalan pagi, nyepeda atau enggak lari pagi kayak saya biasanya. Itu untuk gaya hidup sehatnya. Berarti kita bisa, kalau untuk gaya hidup sehat kita bisa mencari lingkup pertemanan yang baik ya Pak. Tentu. Terus mungkin jalan pagi atau bersepeda untuk meningkatkan kapasitas tubuh juga. Ya. Lalu selanjutnya, apakah Bapak mungkin menemukan pasien yang menarik atau
pasien menarik. Iya. Kalau menarik ini tentu subjektif banget ya Mbak ya. Iya. Menarik. Kalau menarik secara golongan umur ya, kan kita dibagi-bagi berdasarkan umur ya. Yang menarik biasanya saya adalah pasien ini lansia. Lansia. Iya, kalau lansia itu dia kompleks banget masalahnya. Kalau remaja menurut saya sebenarnya lebih simpel ya. Kalau lansia ini yang umur lebih dari 60 tahun ke atas, itu di situ kita dapat berkaitan dengan sosial, terus ekonomi, dan juga kesehatan. Sekali berobat pasti kita dapat 3 masalah itu. Kesehatannya apa? Misalkan sakitnya gula. Terus sosialnya dia nggak ada yang di rumah Mbak. Sering lansia tuh tinggal di rumah tuh sendiri atau berdua sama suami istri aja. Anak-anaknya nggak ada yang di rumah gitu karena sibuk kerja. Terus ekonomi juga mungkin secara ekonomi kurang berkecukupan atau kekurangan ya. Gitu. Itu jadi menurut saya paling kompleks tuh lansia. Kalau remaja itu pergaulan sih. Iya, kompleks tapi lebih banyak yang harus terlibat selain kesehatan karena di situ mereka masih usia produktif, masih dihitungnya juga punya banyak kebutuhan gitu, masih ditanggung orang tua. Jadi harus banyak stakeholder yang terlibat. Sedangkan kalau lansia tuh kita lebih banyak juga yang terlibat. Kesehatan tuh lebih banyak menurut saya sih Mbak. Menarik. Karena selain itu kalau kita lihat secara demografi tahun 2030 kan Mbaknya umur berapa? 2030. Mungkin saya sudah umur 20-an. Berarti kan masa angkatan kerja ya. Iya. Atau dibilangnya itu masa produktif ya. 2030 kan katanya kan masa produktif. Ya, yang paling tinggi. Sedangkan nanti 2045 tuh masa emas, tapi tentu jumlah lansianya semakin banyak dan itu jadi tantangan di dunia kesehatan menurut saya dengan keadaan seperti ini. Yang nanggung sedikit, jumlahnya banyak. Tahu generasi sandwich ya? Iya. Nah, itu. Generasi sandwich. Menurut Bapak sendiri, kalau sekarang kan mungkin banyak anak-anak yang kesehatannya kurang terjamin ya, entah itu kayak mungkin dari segi ekonomi atau keluarganya tidak kurang memperhatikan atau apa, itu sampai biasanya kan ada anak kurang sehat, apalagi biasanya menerima kekerasan dari orang tua gitu kan, kekerasan terhadap anak. Itu menurut Bapak itu bagaimana? Oh, yang kekerasan terhadap anak ya? Iya. Iya, memang salah satu akibat dari kurangnya kesehatan ya. Sebenarnya ke dalam kesehatan yang bikin kasus kesehatan yang bikin ada kekerasan anak itu sebenarnya kompleks sih ya Mbak ya. Kesehatan terutama di sini kesehatannya berkaitan dengan kesehatan mental ya. Tentu pendidikan menurut saya sih dari orang tuanya penting ya. Terutama pendidikan pranikah dan pendidikan anak-anaknya itu dalam masa pautnya itu loh, waktu kecilnya itu menurut saya penting. Jadi orang tuanya itu pendidikan waktu mereka sebelum pranikah sama anak-anaknya itu waktu PAUD, karena secara kebanyakan kadang di masyarakat kita tuh nikah tuh ya asal seneng cocok ya, tanpa dibekali dengan kesiapan mental sama emosi ya dalam mendidik anak. Jadi anak itu kan dalam tahapan awal-awal tuh hanya meniru. Jadi ya mereka meniru dan merespon, belum berpikir secara logika yang seharusnya gitu, karena mereka baru bisa menyerap apa yang terpapar paling banyak itu tentu dari orang tua. Selain orang tua sebenarnya sekolahannya ya gitu, dan masyarakat. Jadi orang tua, masyarakat sama sekolah itu. Sedangkan kami di kesehatan tuh jarang banget terlibat gitu. Ya, apalagi sekarang makin banyak yang pernikahan dini ya Pak. Iya, benar. Iya, pernikahan dini ya
kalau di Indonesia kan boleh ya, maksudnya umur yang harus boleh menikah tuh siap 18 tahun ke atas boleh ya. Namun secara ini siap kematangan perempuan tuh biasanya umur 21 tahun Mbak. Secara organnya, secara panggulnya itu udah melar ataupun siap tuh 21 tahun gitu. Sedangkan untuk laki-laki secara mental itu biasanya umur 25 gitu ke atas gitu. Dan mungkin sekarang kan makin banyak makanan-makanan yang kelihatan apa ya, diklaimnya mungkin sehat ya Pak, tapi kayak setelah ditelusuri itu mungkin kurang sehat ya buat kesehatan. Itu menurut Bapak bagaimana? Oh gitu. Jadi makanan yang kelihatannya sehat kan berarti dari penampilan ya. Sama. Kadang orang juga dari penampilannya menarik ya, tapi secara komunikasi mungkin nggak sebagus yang diharapkan. Sama kayak makanan juga, mungkin tampilannya menarik namun dari gizinya nggak bagus ya. Misalkan yang paling banyak menjamur ya, saya nggak mau bilang merek atau apa ya Mbak ya, karena itu nanti tentu menjatuhkan ya. Karena yang sekarang booming kan ya mau nggak mau es teh manis ya, yang manis-manis ya gitu. Saya nggak bilang. Jadi itu kan banyak dikonsumsi ya. Dan itu menurut saya salah satu hal yang contoh menurut Mbak itu tadi tampilannya menarik, tapi secara kandungan ataupun gizi nggak bagus, kurang bagus ya. Kalau kita lihat gulanya berapa sih kalau misalkan contohnya seperti ya teh manis tuh kita nggak tahu kan. Padahal kalau kita lihat beberapa berita ataupun laporan dari kasus tuh, kasus diabetes anak itu meningkat gitu. Dan ini menurut saya sih perlu ya terlibat ya, karena dalam hal ini kayak misalkan itu kan usaha-usaha kecil ya, menengah, dan itu mendukung kemajuan suatu daerah. Namun juga harus ada regulasinya gitu untuk kandungan gizinya, karena itu dibeli bebas tanpa pembatasan gitu. Saya juga dulu sering, tapi kalau saya menjalani program ya pingin turun berat badan dan lain-lain, saya juga membatasi gitu. Dan kalau saya sih nggak apa, kalau anak-anak itu yang bahaya menurut saya. Mbaknya sering nggak? Kadang Pak, kayak kadang tuh kita mungkin ragu ya buat beli, tapi kalau lihat tampilannya menarik dan teman-teman ikut beli kan kadang kita ke bawah. Gitu. Tentulah kalau secara visual manusia tuh kita Indonesia tuh kalau saya lihat ya itu lebih banyak visual ya, dilihat dari indeks membaca Indonesia yang rendah. Tahu nggak berapa? Berapa Pak? Nomor berapa Indonesia? Indeks membacanya? Kurang tahu Pak. Ini kurang tahu, nanti cari ya Mbak. Saya juga karena saya agak saya sendiri karena saya juga kurang minat baca, tapi saya lihat itu memang kita masih segitu jauhnya gitu untuk minat membaca dan melihat-lihat itu gitu dibandingkan negara lain gitu. Makanya ya nggak salah kalau kita tuh semua tampilan tuh harus dimenarikin gitu, makanan dan lain-lain. Kalau mungkin menurut Bapak dari semua pasien-pasien yang pernah Bapak tangani itu kebanyakan mungkin terkena penyakit apa gitu? Kalau kebanyakan sih ya, kalau dari laporan kami kan ada laporan tentu ya, laporan penyakit menular dan tidak menular ya Mbak ya, namanya PTM ya. Kalau penyakit tidak menular itu yang jadi program, salah satu program puskesmas juga. Kalau secara penyakit secara umum itu paling sering kunjungan setiap bulan itu adalah pasti ini infeksi saluran pernapasan ya. Itu paling sering. Namun dari segi penyakit yang bertambah atau degeneratif itu yang PTM itu paling sering itu hipertensi Mbak. Hipertensi. Karena itu jadi selalu bertambah. 8 laporan kami itu ada 1.800 gitu. Itu di Kabupaten Kebumen? Bukan, di wilayah kerja saya. Yang ikut BPJS-nya ikut kami itu ada 1.800. Kalau di wilayah kerja kami yang nggak melihat BPJS-nya ikut mana, itu lebih lagi. Berarti itu dari segitu banyaknya baru dari wilayah Bapak, wilayah kerja Bapak. Bayangkan kalau
dicampur wilayah lain kan Iya, bisa lebih banyak. lebih banyak. Karena kan kalau kita lihat laporan dari kesehatan ya setiap tahun tuh, bahwa yang dari BPJS ya pembiayaan paling besar itu sebenarnya dari penyakit-penyakit kardiovaskuler. Contohnya adalah stroke, terus jantung, terus ginjal, dan juga cancer. Itu kalau nggak salah 4 itu yang paling banyak menghabiskan pendanaan gitu. Maka ya kita harus memang mengarahnya ke situ. Dan baru kemarin alhamdulillah salah satu dokter puskesmas Kebumen 1 ya udah dilatih untuk screening cancer ya. Cancer pada perempuan yang paling sering itu adalah salah satunya adalah CA cervix gitu. Oke. Nah, kalau mungkin dari Puskesmas Kebumen 1 sendiri itu apakah ada program kerja untuk mungkin memantau kesehatan orang-orang yang kurang mampu atau lain sebagainya? Oh, kalau kurang mampu itu enggak sih. Kalau penyakit kan enggak berkaitan dengan, memang berkaitan sama keadaan ekonomi ya Mbak, tapi kami biasanya mantaunya yang memang sudah sakit ya, mau mampu atau enggak itu kami tetap mantau. Itu ada program namanya Prolanis ya, jadi itu khusus untuk mantau penyakit-penyakit kronis, yaitu biasanya penyakit PTM, dalam hal ini adalah diabetes sama hipertensi. Itu biasanya kami pantau setiap bulan. Itu kami kan tadi jumlahnya 1.800 ya yang ikut kami, dan biasanya kami itu yang datang setiap bulan ada ya berapa sih ya, yang ikut program di belakang biasanya ada ya ratusan sih Mbak gitu, yang nggak bisa terjangkau semua gitu. Oke, kalau begitu mungkin ada program kerja dari Puskesmas atau Bapak sendiri ingin mencetuskan suatu program atau apa, ada tidak? Dalam hal Seputar kesehatan. apa, kesehatan apa? Mungkin untuk mengatasi penyakit menular atau apa ya, mungkin HIV AIDS kan sekarang kayak merajalela banget ya Pak, apalagi sekarang banyaknya pergaulan bebas. Itu mungkin Bapak ada program gitu. Oh, kalau program sebenarnya kalau ingin sih ya Mbak ya. Iya. Kalau saya sih tertariknya tadi untuk lansia sih. Tapi kita kan kalau puskesmas itu kan kita ikut aturan ya dari dinas gitu. Jadi untuk program kami hanya sebatas yang yang diberikan oleh dinas kesehatan gitu. Karena tentu setiap program itu butuh dana Mbak. Jadi kami nggak bisa asal ngelakuin program tanpa dari dinas gitu. Pingin tapi ya nggak bisa karena seperti itu, pendanaannya terbatas. Apa ada beberapa tips untuk teman-teman yang menonton gitu untuk ya, menjaga kesehatan diri atau mental gitu Pak? Ini kan tentu yang nonton mungkin anak-anak remaja ya atau bukan sih ya. Jadi untuk kasus yang pertama untuk LGBT itu, yang pertama itu kasusnya udah mulai ke anak-anak remaja Mbak. Saran saya sih untuk menghindari atau mengurangi resiko ya, tetap yang pertama itu pendidikan ya, untuk pendidikan. Yang kedua itu circle anak-anaknya ya, lingkungan anak, baik dari guru ataupun teman-temannya. Itu untuk yang LGBT. Yang kedua untuk kesehatan mental ya. Sebenarnya kesehatan mental sih nggak hanya remaja ya, namun ini memang jadi isu ya untuk kesehatan mental ya. Apalagi kalian generasi apa ya? Generasi Z. Generasi Z ya, generasi Z 97 ke atas ya. Iya. Katanya yang apa-apa butuh healing ya kalau lihat di media sosial ya. Jadi ya memang saran saya sih itu yang sama sebenarnya. Kalau yang ini circle-nya, yang kedua jangan lupa isi aktivitasnya dengan yang bermanfaat lah. Karena sebenarnya kita ingin pikiran kita tetap oke, itu salah satunya dengan olahraga gitu. Karena olahraga itu mengeluarkan hormon endorfin, itu hormon kesenangan. Itu enak. Jadi ya untuk anak-anak terutama circle-nya teman. Dari yang kami kasus dapat itu circle-nya. Mau dia ya kasus mental ya tetap
circle-nya siapa dulu. Kalau nggak punya circle itu yang biasanya gampang kena ya. Iya, karena dia nggak punya tempat curhat gitu. Harus circle-nya yang bagus. Circle bagus nih bukan yang kaya atau yang miskin atau apa yang baik. Harus dengan semuanya lah. Yang satu ingin menuju yang lebih baik gitu. Harus dipantau. Tentu senior-senior di sini punya kewajiban ya Mbak ya. Oke. Kalau lalu tentang kesehatan remaja juga, kesehatan kan nggak cuma dalam apa ya, hal tubuh kan, tapi kan mental juga, kita butuh mental yang sehat. Nah, akhir-akhir ini kan banyak berita tentang kayak maraknya kasus pembulian gitu kan, sampai beberapa siswa ada yang sempat melakukan hal yang luar dugaan. Ya, itu menurut Bapak untuk mengatasi hal-hal seperti itu dan agar mental tetap aman itu bagaimana? Oke, jadi pembulian kan sebenarnya suatu tindakan ini ya, kejahatan ya, yang itu sebenarnya berdampak pada si korban ya. Sebenarnya apa dulu yang dibully sih ya, kadang seringnya itu kan berbagai macam ya. Kadang kenapa orang itu membuli sih sebenarnya dari pendidikan ya Mbak. Kalau dari kesehatannya sih memang kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu kami ada sih program yang berkaitan dengan kesehatan mental. Itu programnya Si Jiwa Mas Rendra. Itu sebenarnya kami udah melakukan screening ya, biasanya ke sekolah atau ke tempat lain misal pondok, untuk mengidentifikasi apakah siswa tersebut ada gangguan dari secara mental ataupun emosi ya. Kalau saran saya sih untuk menjaga kesehatan mental kita, gimana ya Mbak ya? Ya, mental itu kan dari kepala ya, dipengaruhi oleh hormonal. Nah, hormonal itu biasanya berkaitan sama apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan sih. Yang pertama ya tentu makanan ya, itu tentu. Yang kedua itu adalah tentu, ini dari kesehatan ya, bukan pendidikan. Kalau pendidikan beda. Yang kedua itu adalah aktivitas kita. Jadi jangan kebanyakan waktu kosong atau luang. Kalau kebanyakan waktu luang, kita biasanya malah melakukan hal-hal negatif gitu. Bisa diisi dengan olahraga boleh, ekstrakurikuler boleh, tapi kadang nggak boleh berlebihan kan. Kadang ada yang sampai burnout. Saya kalau lihat anak-anak sekolah zaman sekarang, dari jam berapa sih sekolah? Jam 6:30 sampai jam 5 sore ya. 4 sore astok sih. Sangat ini penuh banget sih. Menurut saya memang kadang mereka butuh liburan ya. Liburan aja menurut saya sih, hari Sabtu Minggu ya kan libur ya. Hari. Ya itu paling Mbak. Jadi jangan terlalu over activity dan jangan terlalu luang sih. Itu sih kalau sehat mental sih. Dan apa yang dimakan. Oke, baik. Dari wawancara kita kali ini mungkin Bapak ingin memberikan pesan atau sesuatu? Ya, kalau saya berpesan sih, ini kan man ya. Kalau saya berpesan sih kalau man ya, keseimbangan pendidikan agama sama pendidikan non agama ya. Tetap itu yang paling menurut saya dari zaman sekarang itu hal yang penting gitu. Kalau kita lihat mundur, bukan flashback, kita lihat ke bawah, orang tua itu sekarang bergeser pola pendidikannya, mendidik anak. Sekarang yang banyak ramai itu adalah anak-anak yang dididik di MI kan, sama di PAUD, di sekolah yang ada agamanya. Iya, itu udah bergeser gitu. Dulu orang-orang ingin di negeri, tapi sekarang geser yang ada komplek agama. Dan saran untuk man sih bisa melihat peluang itu gitu, untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Boleh kunjungan, boleh apa, terserah. Namun menurut saya sih, kalau saya melihat di situ udah ada perubahannya sih. Cuma dalam hal ini kadang karena agama sama pendidikan non agama itu kalau sama-sama maksimal jadi kasihan siswanya, ya nggak sih?
Iya kan, saya dulu Selalu, pernah soalnya. Iya, itu paling. Berarti untuk menjaga kesehatan kita juga, kesehatan mental, kesehatan diri, itu tuh kita juga perlu diimbangi dengan agama ya. Oh iya, perlu, Pak. Iya. Coba kalau kita baca surat Luqman ayat berapa? Tahu nggak, Pak? Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Iya, jadi kesehatan tuh ada surat berapa ya? Luqman ayat 28. Jadi biar jiwa kita tenang, kita mengingat Allah. Wala tatminul qulub. Kalau nggak salah, saya lupa ayatnya, tapi kalau kita baca di situ, ingatlah hanya dengan mengingat hati kamu jadi tenang. Gitu ya. Atau surat yang keberapa ya? 28, yang surat berapa? 10 Pak ya, ketika Luqman berkata pada anaknya, apa ya? Pokoknya itu yang berkaitan dengan menyekutukan Allah, atau enggak yang berkaitan dengan lansia itu adalah surat Maryam ayat 1 sampai 10. Itu kalau dibaca tuh bikin nangis, Mbak. Ya udah apa ya, udah lansia, bagaimana kita punya apa namanya? Ya udah lansia, sepuh, nggak punya anak kan kemungkinan kalau kita secara logika kan. Kemungkinan anak udah pada merantau. Iya, enggak, kita kalau di surat Maryam tuh ayat 1 sampai 10 itu jelas kan, kalau kita Luqman Maryam tuh dia berarti nabi siapa ya? Nabi Zakaria. Ya Zakaria. Apa saya lupa, saya dulu sering ikut. Jadi dia udah beruban, udah lemah, dia berdoa, bagaimana saya mungkin punya anak gitu. Sedangkan saya dan istri saya udah pikun kayak gini, udah beruban rambutnya. Tapi disitulah dia bisa akhirnya punya anak. Nah, dalam hal itu ya berarti kan ada apa ya, di luar logika dan dunia medis ya. Udah tua itu nggak, secara itu udah menopause, nggak mungkin punya anak, nggak mungkin, karena udah nggak, sel telurnya udah nggak bereproduksi. Tapi dengan itu udah dijelasin. Atau enggak, ada satu lagi sih, kalau saya sering ingat tuh 3 ayat itu, Mbak, yang mengingat itu, terus surat Maryam, yang satu lagi tuh kalau kita dalam kesehatan tuh suruh menyusuin sampai umur 24 bulan, dan itu ada di Al-Quran. Iya, ada. Berarti materi tentang kesehatan juga banyak yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada. Berarti teman-teman untuk menjaga kesehatan kita juga harus banyak-banyak mengingat Allah ya. Iya. Ya, banyak beribadah untuk menjaga kesehatan diri dan mental juga ya Pak. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih kepada dokter yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat ya Pak. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.